ada 2 minggu nanti baru dia Bisa pula kendaraan nggak tercuci ya? Masa nyemennya tak bak-baknya di semen ya? terus mama. Ini baru datang nih, Pak. Baru datang. Ini bukan tumpah, ini disemprot semen ini sengaja. Mana pula tumpahnya sampai ke semuanya? Ini tumpah ini. Ya Pak, tumpah habis Pak. Ini belum balik. Baru di tangan aja. Bisa tumpahnya kiri kanan kayak gini. Ini baru ini masuk ini. Pertama, kenapa ini dilaksanakan? Kita mau inventarisir aset. Bukan hanya aset kendaraan roda 4, tapi roda 2. Bukan hanya kendaraan, seluruh aset nanti tanah juga. Dan aset-aset lain. Baik aset bergerak dan tidak bergerak. Kedua, setelah selesai inventaris aset ini, juga sekaligus melihat kelayakan unit kendaraan yang dipakai. Layak jalankah tidak? Layak tidak dengan perawatannya, dengan anggaran yang sudah dikeluarkan dinasnya, layak tidak jenis kendaraan itu dipakai sesuai jabatannya. Kedua, kita mengevaluasi ada orang-orang tertentu mobil dinasnya lebih daripada satu, ini tidak dibolehkan. Ada orang-orang tertentu jabatannya tak layak dapat kendaraan, ini juga tidak diperbolehkan. Ketiga, kita juga ini mau menertibkan disiplin taat bayar pajak. Karena dari hasil pengecekan kita di Dinas PP2RD, tunggakan kendaraan yang tidak bayar pajak paling banyak adalah plat merah, disusul plat kuning dan plat hitam. Bukan hanya provinsi, berarti kabupaten juga kota ada di dalamnya. Ini juga harus ditertibkan. Nah, dalam hal-hal ini semua, kita mau setelah ini penertiban ini ada. Kenapa? Karena di zaman kepemimpinan Pak Edi dan saya, tidak kita perbolehkan beli kendaraan. Karena kita tahu jumlahnya sudah cukup banyak, tapi kita tidak tahu layak atau tidak. Dan tidak selama ini ada kendaraan yang sudah tak layak pakai, sudah tidak bisa jalan, tidak pernah dihapus asetnya. Jadi tujuannya juga sekaligus penghapusan aset yang kendaraan-kendaraan tidak layak jalan. Karena kita tidak bisa hanya melihat keluar, kita kan harus melihat ke dalam. Ke dalam itu apa? Kita sendiri. Bagaimana kita mau menerapkan disiplin kita kepada masyarakat kalau kita organisasi kita sendiri tidak disiplin. Kedua, kita ini mau efisiensi waktu, efisiensi anggaran. Ini juga salah satu untuk efisiensi anggaran, efisiensi pemanfaatan dari aset-aset. Dan kedua juga tanggung jawab aset. Di sini bisa terlihat nih, bertanggung jawab tidak kita dengan aset. Ini mobil dinas dipakai, tidak minta bayaran sesuai dengan tugas tanggung jawab. Perawatannya pun tidak pakai uang kantong sendiri. Kalau ini tidak bisa juga menjadi beban tanggung jawab kita, saya rasa ya mesti orangnya lah dievaluasi akhirnya. Mungkin pemakainya, usernya pun mesti dievaluasi, kepala dinasnya pun mesti dievaluasi karena tidak tanggap, tidak peduli. Dan juga pelaksanaan hari ini seperti tadi saya sampaikan, bukan mengejar target, bukan hanya menyampaikan sudah dilaksanakan, tidak. Kita mau manfaatnya juga. Jadi hari ini setiap harinya jangan kejar target selesai dengan banyak kendaraan, bukan manfaatnya. Kalau waktunya kurang, tambah perpanjang. Jadi memang ini salah satu bagaimana sumur ini bisa bermartabat. Kita sebagai penyelenggara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami diamanahkan jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur oleh rakyat Sumatera Utara. Kita mau membangun Sumatera Utara ini, mau menjadikan Sumatera Utara bermartabat dalam segala lini kehidupan, harus bermartabat. Harus kita mulai dari internal juga di dalam, dan harus juga kita sadarin apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, ini semuanya adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan aset-aset yang ada.